Demikian kami memandang Nabi Isa. Jadi intinya kesimpulannya substansi maknanya tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Doa saya setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti pada judul ya, mencengangkan seorang UAS ternyata meyakini Nabi Isa ya. Tapi meyakini seperti apa saudara? Ya, kita langsung nyimak saja apa yang disampaikan dalam podcast bersama dengan Daniel ya saudara ya. Dan saya pribadi kalau melihat UAS, saya mengasihi UAS sebagai saudara ya, sebangsa dan setan air. Dan jangan ada kebencian, khususnya saudara yang sering menghina atau juga tidak menyukai UAS, stop lah ya. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia siapapun tanpa syarat. Bahkan Yesus mengajarkan musuh-musuh kita pun kita harus kasihi saudara. Itulah hukum yang terutama dalam hukum Taurat, dalam ajaran Kristen, yaitu mengasihi Elohim dan mengasihi sesama. Jadi mungkin ada yang menyinyir kita, ada yang menghujat kita, kita tetap berdoa dan kita tetap mengasihi sebagaimana ajaran Kristus mengasihi umat manusia dan bagaimana mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Langsung kita lihat pernyataan UAS saudaraku. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati. Untuk seorang UAS itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Dia adalah seorang rasul utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, kepada orang Yahudi menuduh, mohon maaf, tidak layak. Orang Yahudi menuduh Maryam adalah pezina. Maka lahirlah seorang anak zina. Dalam Islam dibersihkan tuduhan itu semua. Makanya dalam surat Maryam itu dijelaskan begitu detailnya. Saat dia melahirkan anaknya itu, maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi. Apa kata mereka? Maka anak abuki mra'a sau'in. Bapakmu kan, Maryam, bapakmu kan bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan wanita tunasusila. Ayat itu kalau dilanjutkan, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kok bisa kamu hamil tanpa suami? Kok kamu punya anak? Tapi saat itu Maryam dia diam, fa'asyarat ilaih. Dia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah mukjizat. Anak itu berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Tuhan. Atani Alkitab, Tuhan memberikan Alkitab kepadaku. Mubarakan ainama kuntu, aku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam. Kita bicara tentang konteks ajaran Islam. Menempatkan Nabi Isa tidak sebagai anak zina, tapi dia sebagai Rasul utusan Allah, membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang diserang oleh orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi amat sangat tidak mungkin ada orang Islam melecehkan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena di dalam Islam mereka adalah wanita yang solihah, seorang nabi, orang yang baik. Demikian kami memandang Nabi Isa. Jadi intinya, kesimpulannya, substansi maknanya, tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai ibunya perempuan siddiqah, wa ummuhu siddiqah, perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang solihah, melahirkan seorang anak laki-laki yang salah satu rasul utusan Nabi, utusan Allah.